Gimana sih? Apa perintahnya? Kasna Pak. Ini mau lihat kok Bergerak. di depan Mana tuh. buku? Nih. Bapak cek. Apa sih? Kok beda ya? Beda nggak? Itu kan ini yang ini Webmaster. web. Web server. Itu belakangnya. Apa kebalik materi? Ini. Coba lihat. Benar. Berarti DNS-nya enggak? Udah ya? Kan tadi udah. Kedua dia. Ini ya. Ini yang ini. Screenshot. Tuh. Ini. Berarti CD. Ya, ini kalau misal di catatan kalian ada ini nggak usah dipakai. Langsung aja. Ini cuma 4 doang perintahnya. Terus di restart. Coba Nah, bisa dipegang. Install Wiki Directory. Oke. Terus di restart dah doang. Nggak usah ribet. Nanti habis ini baru yang pas di WordPress yang aku ini. kan nggak boleh. Udah sekarang ini berarti. Terus masih ada dua. Nah, ini kayak biasa dikeluarin dulu direktorinya. Coba gue bayar. Jadi robot. Sebentar lagi udah di server. Bener gak? Ini kalian di buku ada komentar Beda ya? Beda kan? sedih banget. Ini pakai dua baterai dulu. Jadi, Ada nggak? Ada. Ya tadi yang dihapus yang mana? Berdua ya, gini ya. Sisa yang dari. ya. Ini pertama enter dulu. Tadi di foto kalian lihat aja. Enter. Terus ini ya. Pokoknya sesuai lah sama dia. Berarti sekarang ini MySQL. satu-satu ya, nggak diketik semua. Nah, ini
Ini disuruh masukin password. Ini langsung di enter aja mode video. Ya, dia masuk ke mode ini yang mode query. Jadi kalau kalian pernah ngoprek tentang database, itu kalau mau ngoding ada yang namanya query di database-nya. Dia berubah dari tadinya lu SMK muda berubah jadi MariaDB. Nah, ini mode database. Nah, bedanya pertama, nama itu query database. Ini kita bikin database, itu perintahnya query database. Nah, habis itu nama database-nya boleh WordPress, boleh boleh kalau di foto tadi itu namanya WordPress. Ini cuma nama ya, kalau yang WordPress ini boleh diganti tapi yang belinya. Terus tiap habis ngetik query itu dikasih titik koma belakang. Nah, ini ada bug ya. Jadi kalau kita ngetik di query itu kadang nggak bisa diketik lagi. Nggak muncul. Kayak hapus beberapa dulu. Nah, baru bisa. Ya. Ini hapus beberapa dulu. Itu titik 2 kan? Nggak usah diulang konfigurasi. Nah, kalau query oke, berarti perintahnya benar. Kalau ada pokoknya nggak muncul query oke aja, itu udah pasti salah. Ini misal create data bug, nah, gitu ya. Nah, ini kita mau bikin user, mau bikin pengguna. Nah, kalau tadi kan bikin pengguna buat ini ya, buat Windows CP. Nah, sekarang pengguna buat WordPress. Ada dua, jangan kembali. Kalau Word yang FTP tadi itu, yang namanya pack, itu buat login ke Windows CP. Nanti bisa. Kalau yang ini, itu buat bikin akun di WordPress. Ada dua sama. Tadi ini udah, sekarang ini. Ini namanya, pokoknya kalian segini nggak usah diganti. Yang diganti itu nih nama, ini password, nama password. Jadi user DB. Berarti di sini bikin user baru, nama usernya user DB, passwordnya user DB sebelum. Hasil. Nah, ini yang berubah cuma user DB ya, cuma ganti nicknya. Ya 3 menit tuh. Ini privileges ya, jangan privileges. Privileges. Terakhir tuh. Jadi kita di sini tuh bikin database, bikin user, bikin password, gitu doang. Ambil WordPress dulu. Ya, dari Windows kita transfer ke Debian WordPress-nya. Soalnya Debian nggak bisa membaca membaca penyimpanan Windows langsung gitu, nggak bisa. Bisa cuman pakai paket lagi, kalian harus install lagi. Bisa kita pakai Windows CP. Nah, kalian cari aja di ini ya, di start ini Windows. Nanti di komputer itu ada. Ini bentuknya. Biasanya kalau baru membuka aplikasi itu ada tab baru kayak gini. Nah, ini udah bisa kayak gini biasanya. Nah, kalau misalnya ini nggak ada, kalian klik yang ini bisa. Nah, di sini kita login pakai akun FTP, bukan yang user DB ya, beda. Ini FTP. Nah, ini hostname itu ID-nya siapa? ID-nya Debian ya. Debian, jangan di Windows. Soalnya kita mau login ke Debian. Di ini
Ini kan penyimpanan Windows sebelumnya. Ini yang lokalis D. Nah kita mau bikin yang di kanan ini itu jadi penyimpanan Debian. Kita mau ambil penyimpanan Debian, tarik ke sini. Udah, username tadi itu P. Passwordnya 1. Jadi, berhasil. Kalau nggak ada indeks huruf depan ya, itu berarti dia udah masuk ke Debian. Apalagi di sini home sama share. Tadi kita udah bikin di FTP ya. Di FTP itu tadi ada ini ya, mkdir. Kita masuk ke directory FTP-nya. Nah ini salah directory sebenarnya, salah directory. Kalian ini klik 2 kali di bar ini nih, terserah di mananya, klik 2 kali aja. Nah, nanti bukan disuruh sih, dikasih pilihan direktorinya nih. Kalian boleh ganti direktori. Nah, ini ganti jadi var www.html. Var www.html. Kalau udah di oke. Di sini nanti ada WordPress, kan? Nah kalau ada WordPress berarti kalian udah ini konfigurasi web server yang tadi katanya panjang itu yang PHP 7.3. Kalau di sini nggak ada WordPress ya berarti kalian masih gagal di web server. Jadi nggak usah nyari jauh-jauh dah. Jadi kalau udah ada WordPressnya masuk sini klik 2 kali. Ya. Sebenarnya kalian boleh kalau mau kayak gini kan tadi cuma nyampe HTML. Tapi kalau kalian mau nambahin WordPress boleh terserah. Di sini cuma takutnya kalian lupa nama direktorinya doang. WordPress, nah ini udah masuk nih di WordPress, ya kan? Kalau udah masuk, kalian transfer. Nanti ini file WordPressnya kalau nggak nemu di komputer kan panggil kak aja. Saya nggak tahu. Ini kalian pindahin ke kanan sini. Jadi ini dari Windows kita pilih ke Debian. Ini caranya bisa diblok kayak gini. Buat milih dulu ya, atau kalian boleh klik satu yang mana terserah, misalnya gini terus ketik ctrl A tulis semua. Nah kalau udah kepilih semua itu tinggal di upload yang ini, boleh aja upload, atau kalau mau pakai mouse doang pakai ini ya, pakai klik kiri pacar lu klik tahan di drag. iya anjay aku Cuma diseret ke. Nah, tadi loading. Ini lagi ngupload dari Windows ke Debian. Filenya dari Windows, targetnya di Debian. Ini uploadnya pakai internet kan? Enggak, karena dari copy. Itu sama ya. Boleh dilihat dari sini nih. Ini ada 19 file berarti sama ini aja. Atau boleh dari ya jumlah ini ya. Kalian itu manual juga boleh, terserah. Kalau udah kayak gini berarti di Debian ini udah ada WordPress nih, udah ada file WordPress nih. Udah langsung silang aja. Nah terus misal di sini kita mau login nih kayak tadi, kayak kalau sebut di sini. Itu kalau kalian gagal berarti yang kemungkinan salah itu 2 ya. Pertama IP, kedua kalian ini belum mau restart FTP-nya. 2 itu doang yang salah. Kalau 2 itu benar harusnya udah bisa. Di sini langsung export sini. Nah, sekarang kita konfigurasi WordPress. Nah ini kemungkinan terakhir yang di sini dulu ya. Yang ini dia juga belum nyoba soalnya. Kalau routing udah, email server sama proxy belum. Yang susah di sini. Konfigurasi WordPress. Ada yang punya nggak konfigurasi ini? coba tadi ya lihat langsung parah benar gak Di catatan kayak gini bukan? iya Kayak gini. Kalau masuk ke direktori ini ya, direktori WordPress. Ini part ada WordPress. Nah kalian kalau aman itu dicek dulu LS ya. LS ini buat ngecek di direktori WordPress itu ada apa aja.
Berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali Tania 4, bukunya. 20 tambah 3. 20. Oh, 19 nih, 4 kali 4 tambah 3. Ini ada 19 Pak ya. Berarti yang tadi kita apa? Kita transfer itu udah selesai. Ya. Terus di sini yang pertama itu di CP kalau nggak salah. CP, nah jadi si WP config, WP config sampel ada tuh di sebelahnya WP aktif. Jadi kita mau bikin file baru, namanya WP config PHP. Nah isinya itu dari sini, dari si sampel. Soalnya kalau mau buka WordPress itu harus punya WP config PHP ini. Kalau nggak punya ini, kalian bisa kan sama aja nih isinya, tapi ngeditnya di yang config sampel ini nggak bakal bisa WordPress ini. Harus pakai config biasa. Ntar, nah baru kita mau ubahnya yang WP config biasa. Di sini nggak usah jauh-jauh, cuma 3 doang yang diubah. Pertama database name, kedua username, ketiga password. Pertama di sini ubahnya di sini WordPress. Yang pas kita install MariaDB tadi, yang pas pakai query itu kan create database ya. Jadi namanya WordPress. Berarti kita taruh di sini database namanya WordPress. Terus username tadi namanya SMK. Passwordnya apa? Pasal BB 123. Yang di query pokoknya kita lihat Lalu aja alasan ini. apa? Kalau perlu kalian catat nih di bagian sini. FTP nanti bikin akun. Catat akun FTP apa namanya. Taruh di sini bikin akun lagi nih. Database, catat akunnya. Terus kalau udah di save, terus ngapain? CD CD, STC, apa CD C2, sites oke label ya. ya Kita pindah direktur ini. Kita mau ngedit ininya, mau ngedit arah dokumennya, arah dokumen websitenya. Ini udah berubah ya. Ada itu. Di sini ada yang namanya 000 default account. Ini yang biasanya diganti. Nanti kalian jangan ganti yang ini. Kalian bikin baru ya. Caranya sama kayak CP yang tadi. CP. Nah, tadi kan nama domainnya SMK Muda. Berarti SMK Muda.conf. Jadi kalian jangan pakai default. Bikin satu lagi yang namanya SMK Muda, kayak domain kalian. Banyak. Bentar. Nah baru kalian nanti konfigurasi yang ini nih, yang SMK Muda. Kan tadi cuma 2 nih. Kita bikin satu nih. Kita mau yang ini, yang default. Jadi ada 2, ada 3. Nah yang kita pakai itu yang ini, SMK Muda. Ini nama SMK Muda. Nah di sini ini kan cuma ada 2 ya, ada server admin sama dokumen root. Harus ada satu lagi namanya server name. Nih server name. Harus ada 3 kayak gini. Nah nanti namanya di sini yang kan tadi example ya, ganti aja example. Yang ini server admin biasa itu disuruh diubah biasanya. Kalau nggak diubah nggak ngaruh, nggak bakal merusak konfigurasi. Jadi cukup tambahin server name, namanya SMK Muda. Nah dokumen rootnya ya itu file yang tadi isinya WordPress. Kan berarti tambahin doang WordPress. Sini. Tambahin WordPress dong, tambahin direktori WordPress aja. Lalu udah di save keluar. Nah kan terakhir itu biasanya nge-restart ya. Ya. Nah di Apache itu sebelum nge-restart itu ada 2 langkah ya. Pertama itu A2N. Nah, ini
A2 inside. Nah, nanti kalian bukan 2 tapi 3 ya. A2 N mod dulu. N mod right. Nah ini enggak ada yang berubah. Ini sama semua. Nah terus ini kan disuruh nge-restart nih ya. Ini disuruh nge-restart nih. Kita jangan dulu. A2 bisa ini. Ini kita buat matiin situs yang 000 default tadi. Itu dia lagi nyala. Kita matiin dulu. Baru kita nyalain yang barusan kita bikin. SMK muda .com. Jadi ditukar, yang tadinya kan SMK muda masih mati. Oh, chatnya yang default nyala, yang defaultnya dimatiin, yang SMK mudanya dinyalain. Baru di restart. Ini hitungannya udah selesai. Kalau dicek. Selesai. Ini udah berhasil. Sebelum disambungin ke HP, dari konfigurasinya ada yang mau dipoto lagi nggak? Nanti semua aja video. Kan tata cara ya. Bagi videonya. Ini jadi satu ya. Ya. Ada notifikasi. Aku sampai mati, terus mati. Ini kan router itu punya banyak port. Punya banyak port. Nah, kalian colokin pertama ya. Itu kabel yang internet dulu, yang di atas meja tuh. Nah, nanti satu kelompok itu memakai 2 meja. Ya, jadi satu buat komputer, satu lagi kabelnya buat router ini. Nah, itu kabel internetnya colokin ke yang WAN. Di sini ada WAN. Kalau di Tetling udah ditandain warna biru kalau nggak salah portnya. Kalau di tenda namanya di sini ada WAN. Ini colok kabel internet ya. Iya. Nah. Oke. Nah ini emang nggak ada internet ya sengaja. Nah terus kalau misal mau ke komputer, misal mau nyeting itu bukan ke WAN, tapi ke port selain WAN 1, 2, 3 boleh. Serah. Yang penting jangan ke WAN. Kalau ke WAN itu cuma buat yang internet doang. Skip aja. Nah, kalian bikin login passwordnya dulu. Bisa DKDB. Nah ingat ya, kalau kan pakai akun administrator. Nah ini masuk settingan. Nah pertama itu biasanya kan kita internet setting dibiarin ya, dinamik. Nah sekarang makanya static. Ya, nah yang harus di situ sampai bawah sini aja ini mas. Pertama IP address, ingat gak tadi IP Windows berapa? Ingat 192.168.102.1. 111. Berapa? 102 ini. Oh iya. Ini berapa? Tadi 111 yang Windows. Ya. Yang Debian 121. 121. Iya tuh. Ya. Yang ini 131. Nah, ingat beda. Segmen masnya biarin begini, gateway-nya ini 102.1. Ini wajib.
mau di Debian, mau di Windows, mau di router, gateway-nya itu sama. Nah, DNS server itu pakai aja yang punya Debian. Ini biar pasti terhubung dulu. Padahal kalau ini nggak diisi, sebenarnya masih bisa ya. Nah ini nggak usah. Kan biasa di sini Google ya, Iya. 8888 nggak usah. IP Debian aja dulu. Connect. Nah ini biasanya kalau kabelnya itu nggak nyolok benar, biasanya nggak bisa ya. Nah ini udah. Wih. Biarin. Nah, habis kita setting, wifi setting ya. Ini terserah kalian namanya. Kalau bisa nama sendiri biar nggak bingung nanti ngapain. Kalau password itu boleh, non boleh. Kalau password Jepang tergantung soal. Kalau sekarang terserah. Tapi kalau non, kayaknya kalau non agak ini ya. Takutnya nanti ada teman kalian yang sengaja masuk. Misalnya gini, maksudnya. Ya. Terus yang terakhir, oh enggak, ini belum. Nah ini, kan saya bandwidthnya nanti ganti aja jadi 1 MB. Siap. Nah terakhir di sini ada IP. Tadi kita nyeting IP internet, sekarang nyeting IP lokal. Ya, ini yang buat HP. Kan ini ada WiFi ya, yang menghasilkan WiFi ini. Nah perangkat yang terhubung sama WiFi-nya itu IP-nya berapa di sini? Diaturnya. Setting. Nah ini itu kalian terserah makanya bebas. Yang penting jangan 102. Ini justru nggak boleh ya, jangan 102. Soalnya kalau IP LAN sama IP WAN tabrakan, itu ntar error di sini bilangnya. Atau bisa dua-duanya yang error. Ya. Kalau mau paling 100 boleh. Ini jangan 102. Terus buat range-nya itu biarin segini, nggak usah dibuka apa-apa. Nah yang penting di sini DNS. DNS-nya pakai IP Debian. Ini diganti jangan 102, yang ini ditambahnya IP Debian. Sama kayak yang di internet tadi. Bisa. Nah, abis ini kalian tinggal nyalain HP ya. Tinggal cek di HP kalian. Si word version bisa juga main. Kan HP kita nih, nyampe kita dia itu melewati router dulu, habis itu paham, baru ke sini. Ya. Sampai sini ada yang masih